Shalom Jemaat terkasih, senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebagai rohaniwan kami mendoakan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu dalam aktivitas hari ini dan membuat berhasil semua hal baik yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur jika mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tema saya pada siang hari ini adalah saya akan mengangkat tema dikejar dosa. Bacaan terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saya ingat dulu pernah ada film judulnya Dikejar Dosa, film Indonesia. Ada sekelompok geng beranggotakan orang-orang yang jahat ya, yang melakukan kejahatan. Dalam masa kehidupan mereka kemudian kesalahan yang mereka buat, dosa yang mereka buat itu terus mengejar mereka. Dan karena ini film Indonesia, maka ada bumbu horor, mistik. Ada hantu yang terlibat yang kemudian menghabisi para penjahat itu satu persatu. Hati nurani adalah pengadil yang diberikan Tuhan dalam sistem kesadaran kita. Bisa saja dosa atau kejahatan yang kita buat tidak diketahui siapapun. Tetapi hati nurani kita akan terus membuka kasus itu di depan mata dan hati kita. Sekalipun orang dapat membungkam nuraninya dan membiarkan hatinya menjadi sekeras batu, tetapi ia sendiri tetap akan diadili oleh perbuatannya. Dia tahu dan dia ingat itu. Jadi bagaimana mengubah sebuah kesalahan menjadi benar? Manusia modern mengajarkan bahwa dosa hanyalah konsep dalam kesadaran sistem nilai kita yang membuat hidup manusia menjadi tidak efektif. Menurut mereka salah dan benar itu relatif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Jika semua orang melakukan kesalahan yang sama dan bersepakat untuk mengubah etika sosial mereka terkait satu tindakan misalnya, lalu menetapkannya menjadi hukum yang tertulis atau tidak tertulis, maka apa yang semula dianggap kesalahan akan menjadi kebenaran. Sesederhana itu. Dalam kekristenan, bagaimana mengubah sebuah kesalahan menjadi benar? Dengan mengakui kesalahan itu dan meminta ampun pada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dapat bandingkan itu dengan bacaan kita yang awal, Mazmur 32, dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi kekristenan
mengajarkan kita untuk tidak menyembunyikan dan memoles dosa, tetapi mengakuinya dan memohon pembelaan dari Tuhan yang Maha Benar. Dalam kasus Freak Party P. Diddy yang menghebohkan kalangan artis Amerika, kesalahan atau kebejatan mereka disembunyikan bersama-sama. Para selebriti yang terlibat dalam pusaran kasus ini berusaha menutupnya rapat-rapat. Itulah metode iblis, mengintimidasi dengan rasa malu dan berbagai potensi kerugian yang akan kita alami jika kita mengakui kesalahan atau pelanggaran kita. Dalam kasus penegakan keadilan di Indonesia secara khusus ya, tapi ini terjadi juga di beberapa negara. Dalam kasus penegakan keadilan di beberapa negara, seringkali tindakan korupsi seseorang terungkap ke publik karena pelaku tidak bagi-bagi. Dan itulah yang menjadi kesulitan. Mengapa kasus korupsi itu susah diberantas jika itu dilakukan secara berjamaah? Jadi korupsi berjamaah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Bahkan korupsi dalam kehidupan politik itu menjadi tampak lumrah. Korupsi dan politik itu menjadi padanan kata seolah-olah. Jadi bagaimana membungkam kebenaran? Dalam prakteknya, pemikiran modern menawarkan konsep untuk meniadakan Tuhan. Dalam premis mereka, Tuhan adalah subjek dalam pikiran kita yang menghadirkan nilai benar dan salah, dan ujungnya bermuara pada konsep surga dan neraka. Jadi, pemikiran modern menganjurkan sudah, tiadakan Tuhan. Lebih jauh lagi, pemikiran modern kemudian malah menganjurkan agar kita lebih jauh lagi, pemikiran modern malahan menganjurkan agar kita mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Jadi konsep benar dan salah, dosa dan penghukuman harus diukur dalam konteks hidup bersama, kata mereka, atas dasar konsensus yang mutualistik, yang saling menguntungkan. Lihat, jemaat terkasih, jika iblis tidak dapat mengintimidasi, maka dia akan mencari jalan berputar untuk menyenggol ego kita agar bersepakat dengan dia. Daud mengingatkan dalam bacaan kita bahwa kebahagiaan hidup kita akan kita peroleh jika kita mengakui dosa dan mendapat pengampunan dari Tuhan. Jadi jika iblis mengintimidasi kita dengan menunjuk dosa-dosa kita, jangan menyembunyikan. Jangan mencari pembelaan diri atau membenarkan dosa itu. Akui dosa itu, tapi katakan pada si pendakwa bahwa semua dosa itu sudah tersalib di dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.